Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulaina Habni Florina dari SD Negeri 16 Pemulutan Selatan, calon pengajar praktik Angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir. Di sini, saya mengimplementasikan aksi nyata mengenai pendidikan yang memerdekakan dengan bentuk prakarsa perubahan dan kanvas atap. Di mana prakarsa perubahan itu adalah suatu perubahan yang positif dan berdampak pula positif, yang dimana tujuannya pertama berpihak pada murid sesuai kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid, apa yang kita pikir murid butuhkan dalam belajar. Yang kedua, berdampak terhadap murid, bukan secara konsep atau kegiatan, tapi bukti nyata juga yang harus kita, perubahan positif yang kita harus dapatkan, kita rasakan kepada murid kita, dan keseluruhan itu bisa kita tiru atau direplikasi, implementasikan agar dampak dari praktik baik dirasakan lebih banyak murid. Kemudian saya menuliskan alur atap dengan melakukan perjalanan, yaitu dimana A itu bagian awal yang menceritakan situasi awal melihat tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dan yang kedua, T itu tantangan, bagian menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, bagian A itu aksi, bagian menceritakan strategi pelaksanaan strategi pembelajaran termasuk penyesuaian strategi bila ada. P itu dimana terakhir pelajaran, dari alur atap itu P tadi pelajaran, bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mendesain pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Kemudian bagian awal dari alur atap yang saya buat itu asetnya guru mampu menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, adanya kepala sekolah dan rekan guru, adanya peserta didik yang aktif, kemudian lingkungannya asri dan halaman sekolah yang luas. Aset yang kelima, orang tua mendukung kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, tantangan. Adapun tantangan yang harus dihadapi itu pertama, keberagaman gaya belajar, karakteristik, minat, dan bakat siswa yang perlu digali secara maksimal oleh guru. Lingkungan sekolah di dalam area kebun, dataran tinggi yang tidak strategis. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Dan bagian atap yang ketiga itu aksi. Apa yang kita lakukan yaitu satu, guru merancang pembelajaran berdiferensiasi, di mana kegiatan belajar mengajar yang bermakna dengan cara melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kognitif, kebutuhan belajar, minat, dan bakat peserta didik. Dan yang kedua, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, guru terbelajar untuk mengupgrade ilmu pengetahuan agar bisa mendapatkan ataupun menggunakan berbagai media dan menguasai model serta berbagai metode pembelajaran dengan berdiskusi, kolaborasi dengan rekan guru ataupun teman sejawat. Dan yang keempat, memberdayakan atau pemanfaatan lingkungan sekolah yang luas sebagai sumber atau tempat belajar, dan adanya koordinasi dengan kepala sekolah ataupun pimpinan, dan melakukan kolaborasi dengan rekan guru serta orang tua. Misal, kegiatan peserta didik melakukan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana menguatkan karakter dari setiap proyek yang harus dikuatkan dengan misal dengan membuat kebun kelas atau halaman sekolah, belajar di luar kelas, dan memanfaatkan sampah botol plastik menjadi hiasan kelas atau sekolah sesuai dengan rasa,
choice dan ownership dari rasa kepemilikan siswa terhadap kegiatan tersebut. Kemudian, melaksanakan pembelajaran aktif dan kreatif, serta menyenangkan yang berpihak pada murid, itu student center. Dan yang terakhir dari alur atap itu pelajaran. Yang pertama, peserta didik belajar sesuai dengan gaya belajarnya melalui bimbingan guru. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan aktif dan kreatif serta menyenangkan yang berpihak pada murid. Itu student center. Dan yang ketiga, suasana belajar menjadi kondusif dan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Dan kemudian yang keempat, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Baik, sekian sobat, saya sampaikan dari implementasi aksi nyata saya dalam pendidikan yang merdekakan peserta didik. Saya akhiri. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam calon pengajar praktik untuk terus berproses dan belajar dan belajar.